Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriana. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode machine learning yang cukup populer, yaitu K-means clustering. Metode ini biasanya digunakan dalam pengelompokan data, terutama saat datanya tidak punya label. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu K-means clustering. Jadi, K-means clustering merupakan salah satu algoritma dalam unsupervised learning yang digunakan untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok atau kluster berdasarkan tingkat kemiripan atau kesamaan karakteristik data. Disebut K-means karena kita menentukan terlebih dahulu jumlah kelompok atau K yang diinginkan sebelum proses pengelompokan dimulai. Metode ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti untuk segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku, pengelompokan dokumen yang memiliki topik serupa, hingga analisis spesial atau wilayah berdasarkan data tertentu. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa perlu label sebelumnya. Next, kita akan membahas cara kerja K-means. Secara umum, proses kerja algoritma K-means terdiri dari beberapa tahap utama. Pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu jumlah klaster atau kelompok yang diinginkan. Misalnya 2, 3, atau lebih. Setelah itu, algoritma akan memilih titik pusat awal atau sentroid secara acak. Kemudian, setiap data akan dihitung jaraknya dan dikelompokkan ke sentroid yang paling dekat. Setelah semua data dikelompokkan, algoritma akan menghitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata dari seluruh data di masing-masing klaster. Proses ini terus diulang hingga posisi sentroid tidak lagi berubah secara signifikan. Artinya hasil pengelompokannya sudah stabil. Salah satu kekuatan dari metode ini adalah kesederhanaannya, namun tetap efektif untuk mengungkapkan struktur dalam data yang kompleks. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jarak dan penentuan K-means. Algoritma K-means menentukan klaster berdasarkan jarak data ke pusat klaster atau sentroid. Data yang paling dekat dengan sentroid akan dimasukkan ke kluster tersebut. Untuk menentukan jumlah kluster yang optimal, bisa digunakan metode elbow, yaitu dengan melihat grafik dan mencari titik belokan. Selain itu, ada juga silhouette score yang menilai seberapa baik data terkelompok. Semakin tinggi nilainya, semakin baik hasil clusteringnya. Oke, K-means juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Algoritma K-means memiliki sejumlah kelebihan, salah satunya adalah sederhana dan mudah dipahami, serta efisien dalam memproses data dalam jumlah besar. Metode ini juga efektif jika data memiliki struktur yang cukup jelas atau terpisah. Namun, ada beberapa kekurangan. K-means mengharuskan kita menentukan jumlah klaster sejak awal, dan hasil pengelompokannya bisa berbeda-beda tergantung pemilihan titik awal. Selain itu, metode ini kurang efektif jika data memiliki bentuk klaster yang tidak bulat atau tidak simetris, karena asumsinya adalah bentuk klaster cenderung bulat. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi, K-means adalah metode clustering sederhana namun powerful untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan. Meski cepat dan efisien, metode ini tetap memerlukan pertimbangan dalam menentukan nilai K dan posisi sentroid awal. Oke, sekian presentasi dari saya tentang K-means clustering. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami konsep dan cara kerja algoritma ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Indriana Agustin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.